Maggot BSF sebagai salah satu pakan alternatif untuk ternak ikan kita, khususnya lele. Maggot ini sangat efektif untuk menghemat biaya pakan kita dan juga untuk menunjang pertumbuhan karena maggot ini sangat mudah untuk dibudidaya, juga berprotein tinggi. Namun dalam pemberiannya itu tidak bisa asal-asalan ya. Dibutuhkan formulasi atau takaran yang tepat secara bertahap sesuai usia lele. Dan bagaimana caranya? Silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi informasi mengenai penggunaan pakan lele dengan full maggot. Nah, yang kami maksud full maggot di sini itu bukan berarti keseluruhan pakan lele mulai dari kecil itu maggot semua, itu bukan seperti itu maksudnya. Jadi maksudnya itu tetap kombinasi antara maggot dan pelet ya, karena pelet atau pur itu tetap menjadi pakan utama. Namun formulasinya atau prosentasenya itu lebih besar, jauh lebih banyak maggotnya daripada peletnya. Dan jika itu kita lakukan mulai dari sejak kecil atau usia pertumbuhan, maka itu akan berdampak buruk untuk pertumbuhan lele-lele kita. Karena kita ketahui ya, untuk lele yang usia di masa pertumbuhan, mereka itu masih membutuhkan pelet, yang dimana untuk peletnya itu kan sudah komplit ya, kandungan gizinya mulai dari protein, lemak, serat, kalsium, juga yang lainnya itu kan sudah didesain yang terbaik ya untuk sebagai pakan ikan. Dan untuk kandungan yang ada di dalam maggot itu kan boleh dibilang full protein ya dan lemak. Nah, dari itu jika penggunaannya tidak sesuai takaran, tidak sesuai tahapan usia, maka lele-lele kita itu nanti postur tubuhnya atau pertumbuhannya itu kurang baik. Jadi nanti lele-lele itu akan gemuk tapi pendek, karena tumbuhnya itu menyamping ya, tidak memanjang. Karena ikan lele itu kan identiknya panjang ya, tidak seperti ikan nila, bawal misalnya. Jadi nanti jika pertumbuhannya itu buruk, misalnya gendut tapi pendek, itu pasti nanti pelanggan akan banyak komplain bahkan ya. Untuk kejadian seperti itu memang sudah berulang kali ya kita alami. Itu karena pada waktu misalnya maggot kita itu lagi banyak-banyaknya, sedangkan kebutuhan konsumsi itu masih sedikit karena lele-lele kita itu masih kecil ya. Jadi maggot melimpah, maka biasanya itu juga kita lakukan ya, prosentase maggotnya itu kita tinggikan, jadi maggotnya itu lebih banyak daripada pelet ya. Dan yang terjadi ya seperti itu, dalam usia panen itu bentuk ikan lele kita itu gemuk-gemuk tapi pendek. Dan sebenarnya kita menghindari hal itu ya, namun apabila sudah memang terjadi seperti itu, solusinya adalah nanti pada waktu panen untuk ikan-ikan kita seperti itu, maka kita harus melakukan langkah perbaikan atau membuat ikan kita bagaimana agar supaya lebih panjang lagi, yaitu dengan kita beri jeda waktu ya. Misalnya hari ini panen, maka kita harus memperbaiki posturnya itu dalam waktu 1 minggu atau 10 hari kita menggunakan full pelet dalam masa itu, untuk memperbaiki ini postur tubuhnya itu supaya lebih sedikit panjang. Nah, di dalam penggunaan maggot ini sebagai pakan alternatif itu memang ada tahapan, ada takarannya ya. Untuk takarannya itu menyesuaikan ya usia berapa lele kita yang akan kita kasih maggot. Misalnya dalam usia 1 bulan setelah, biasanya kita beri itu 1 bulan setelah tebar ya, ukuran 57 misalnya. Itu penggunaan itu sebaiknya itu prosentasinya itu 30% untuk maggot, 70% untuk pelet, karena lele ini dalam masa-masa pertumbuhan ya. Dan selanjutnya untuk melangkah 2 minggu kemudian itu baru kita bisa menaikkan prosentasinya 40-60, dan setelah mungkin usia 2 bulan itu bisa 50-50, bukan setengah bisa meningkat lagi maggotnya, dan sampai di usia panen itu mungkin baru bisa 30-70 untuk maggot, 30 untuk peletnya. Dan kita masih mengasumsikan kalau pelet itu adalah sebagai pakan yang terbaik ya, karena kandungan gizinya itu formulasinya sudah komplit, yang
sudah didesain untuk pertumbuhan lele-lele kita, dan semua itu tidak bisa didapat di dalam maggot. Maka dari itu untuk penggunaan maggot itu harus melalui tahapan-tahapan yang benar, juga takaran yang benar. Jadi nggak asal-asalan ya kasih maggot supaya kita berpikir supaya irit, hemat biaya, tapi yang terjadi hasilnya nanti pasti postur tubuhnya atau pertumbuhannya itu tidak seperti jika menggunakan atau mengkombinasikan dengan pelet. Jadi masih tetap mengkombinasikan dengan pelet dengan takaran dan tahapan usia ya, sesuai usia. Dan jika itu kita lakukan benar, maka pertumbuhan ikan juga bagus ya, tercukupi nutrisinya, tercukupi protein dan yang lainnya, itu pertumbuhannya bagus, hemat biaya, dan kita bisa dipastikan untuk meraih keuntungan. Nah, seperti itu informasi yang bisa kita bagikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.